Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Pertama dan utama jaringan ya. dan Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bertemu di ruang virtual kepada pucuk junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Fitri Kasmo selaku fasilitas kelas 99 dan yang sama-sama yang saya hormati ibu-ibu yang bersedia yang dalam hal ini akan disampaikan oleh rekan kita yaitu Ibu Sylvi Ariesta. Jadi Bu, untuk tidak memperpanjang kata mukadimah, kita berikan waktu dan tempat kepada Ibu Sylvi Ariesta. Terima kasih Ibu definisi mengenai budaya positif. Moderat Ibu Fitri. Izin berbagi Ibu. Sudah muncul punya Ibu. Apa? Anda mau dah? Nampak? Muncul Ibu? Muncul. Ini dia kurang jaleh, nak kurang gadang nak. Nggak nampak. Susah lihat tehnya. Sylvi sedang melakukan presentasi. Muncul layar Ibu Bu ya? Muncul lagi muncul. Izin berbagi Ibu. Menyebarkan permohonan pendapat budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk menyaksikan destinasi aksi nyata 1.4 saya yang menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Perkenalkan, nama saya Sylvi Ariesta dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Solo dari SLB Anggun Mandiri. Kali ini kita mulai dari pengantar dulu ya Ibu-Ibu. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan perlu adanya budaya dan lingkungan positif di sekolah yang menempatkan murid sebagai fokus utama. Dalam konsep Ki Hajar Dewantara, pendidikan tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan pengembangan potensi setiap murid. Oleh karena itu, menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung, inklusif, dan memberdayakan di sekolah menjadi kunci untuk mewujudkan visi pendidikan yang diinginkan. Konsep inti dari budaya positif diantaranya tentang perubahan paradigma belajar, adanya nilai-nilai kebajikan, adanya motivasi perilaku manusia, adanya keyakinan kelas, selanjutnya adanya disiplin positif, adanya kebutuhan dasar manusia, terus tentang posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan baru. Pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu tentang pembelajaran yang merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga para peserta didik dapat belajar sesuai kebutuhannya
berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tentunya di sini ibu-ibu sudah tahu kan tentang profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada berapa ibu-ibu? Ada 6 Bu Siti. Ya, ada 6. Di antaranya ada berkebinekaan global, ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, adanya bergotong royong, tenang kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Bernalar kritis. Kita lanjut Ibu tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini guru-guru akan mengilusikan mengontrol murid. Terus ada ilusi bahwa semua penguatan itu positif dan bermanfaat. Ada ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Dan ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Selanjutnya pengubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Dari stimulus respon ada realitas atau kebutuhan kita bersama. Sedangkan di teori kontrol realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama di stimulus respon, tapi di teori kontrol setiap orang memiliki gambar yang berbeda. Di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuannya. Di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan di teori kontrol, tidak bisa mengontrol orang lain. Di stimulus respon, ada pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Sedangkan di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Sedangkan di teori kontrol, yang ada modelnya berpikir menang-menang. Dari disiplin positif, kata disiplin berasal dari disiplina yang artinya yaitu belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman, atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebijakan. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebijakan institusi atau organisasi dari profil pelajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Sedangkan di IBO Primary Years Program atau PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Di keterampilan hidup atau life skill,
dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Kita ice breaking sedikit ya Ibu. Tebak gambar ini. Ada yang tahu Ibu-Ibu? Ini kata kuncinya makanan khas Indonesia. Ada yang bisa jawab? Apa itu ya? Somai. Bagus, terima kasih Bu Tati. Kita berikan aplaus Ibu Tati. Jawabannya adalah somai. Ayam orang Iya. Kita lanjut yang kedua. Ayo Bu Yen. ya. Nah, ini ada angka 1. Yep. Ada angka 1. Yang gambar yang tadi itu Bu Yen, ada pedang. Ayo Bu Yen, mesti tahu. Sate Padang. Sate Padang. Berikan aplaus buat Bu Yosi. Oh, sate Padang bukan sate lele. Sate Padang. Itu. Ini ada yang tahu Ibu-Ibu? Halo. Bukan. Ini makanan khas dari daerah Papua. Ya pintar. Ibu. Fitri. Bu Fitri. Padang. Seperti telur gulung ya, Bu? Agak mirip-mirip telur gulung. Beda. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi dengan baik. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Contohnya ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Lanjutnya, kasih sayang dan rasa terima kasih. Contohnya, rasa ingin diterima, dipedulikan, ingin berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Penguasaan. Contohnya tentang harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Sedangkan dengan kebebasan, contohnya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Sedangkan kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Ibu-ibu, mana yang paling penting tentang kebutuhan dasar kita sebagai manusia? Ada yang bisa bantu jawab? Yang nomor 1. Ya, betul Ibu. Ya, nomor 1. Betul sekali, Bu. Kita harus bertahan hidup terlebih dahulu. Kalau kita tidak makan, tidak ada pakaian, mungkin kita tidak hidup, nak, Bu. Ya. Lanjut kita ke motivasi perilaku manusia. Di sini ada motivasi ekstrinsik. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Sedangkan yang intrinsik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
Di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Kita lihat dulu Ibu-Ibu. Yang pertama, hukuman. Itu contohnya menyakitkan, tidak merasa nyaman, murid merasa takut kepada kita, memaksa murid menyembunyikan kesalahan jadinya, dan murid menjadi lebih rendah diri. Sedangkan dari penghargaan tidak efektif, dapat merusak hubungan atau terjadinya sifat iri antar sesama murid nantinya, dan suka menantikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, dan merampas hak menghargai dirinya. Kalau kita lihat dari pandangan konsep disiplin dengan identitas sukses, konsekuensinya ada penguatan jangka pendek, perlunya monitoring berkelanjutan, adanya stimulus atau respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merugikan kesalahan, menurungi kesalahan. Sedangkan di restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol dirinya memegang kontrol sendiri, sedangkan murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Kita bergerak kepada pengertian dari restitusi itu dulu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut konsep pada tahun 2004. Ciri-ciri dari restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Fokus mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Di sini kita contohkan satu kasus tentang siswa tidak memakai sepatu sekolah, tidak memakai sepatu ke sekolah. Kalau dari segi hukuman, kita lihat guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru bisa marah dan murid menjadi takut. Sedangkan konsekuensinya, guru memberikan konsekuensi untuk besok tidak boleh lagi melanggar. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Tapi, selain dari restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya, dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Di sini dapat kita lihat ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Jadi guru disebut sebagai penghukum bagi anak-anak. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Di sini guru akan membuat rasa bersalah kepada siswanya. Dan yang ketiga, guru sebagai teman terhadap siswanya. Dan yang keempat, guru sebagai pemantau. Serta yang kelima, guru sebagai manajer. Kita lihat contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, posisi penghukum. Ciri-cirinya, guru itu suka menghardik, menunjuk-nunjuk,
serta tangannya memegang pinggang, membentak, dan memberikan hukuman berupa verbal atau fisik. Di sini kita bisa lihat ada contoh satu video. Sini kamu. Lalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Di sini akibat dari dampak positif, akibat dari posisi penghukum bagi guru, murid menjadi merasa pendendam dan tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diajarkan guru tersebut. Mungkin selama ini kita berada pada posisi penghukum ya kebanyakannya ya Nak Ibu, tapi kita nanti akan berusaha untuk menjadi posisi yang bagusnya. Yang kedua, kita lanjut dengan posisi teman. Di sini ciri-cirinya suara guru akan lebih ramah dan cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suara. Kita lihat videonya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dampak dari posisi teman-teman itu, ibu-ibu, murid akan bergantung kepada satu orang saja, dan murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Di sini, mungkin murid merasa bahwa guru yang sering menjadi temannya adalah faktor pendukung dia di sekolah nantinya, kalau seandainya dia nanti ada masalah. Kita lanjut ke posisi pembuat merasa bersalah. Di sini ciri-cirinya suara guru cenderung melembut, tenang, namun kata-katanya dapat menyalahkan murid. Guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid, dengan membuat guru berkata menderita. Berikut videonya. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin
bikin ibu susah ya. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Dampak dari posisi membuat merasa bersalah, murid kita akan merasa bersalah dan rendah diri, serta dia akan menarik dari dirinya dari lingkungan karena dia selalu merasa rendah daripada teman-temannya. Kita lanjut ke posisi pemantau. Ciri-cirinya, seorang guru atau pemantau akan bersuara datar, tetap tidak emosional, tidak bersenda gurau ataupun menggunakan suara tinggi. Terciptanya identitas diri positif atau berhasil. Pemantau perlu senantiasa memantau pada saat murid diberikan sanksi, maka guru pun harus selalu mengawasi. Berikut videonya. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Dampak dari posisi pemantau atau monitor ini, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebijakan yang dituju. Tidak sepenuhnya murid itu bisa untuk mandiri. Kita lanjut ke posisi manajer. Ciri-cirinya murid manajer netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah dan tidak bernada tinggi. Terciptanya identitas positif atau berhasil. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Guru dapat membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara berikut videonya. Selamat pagi, Naren. Sekarang sudah jam 7. Jadi sekarang gimana ini, Naren? Saya alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Yang memperbaiki masalah keterlambatan. Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya.
Hai, Ma. Ada ibu saya. Jadi yang saya ada dari kamu ya. Kira-kira akan memeriksa alat rekaman internet. Sebelum sekolah, saya lakukan. Baik. Jadi sel awan akan diberikan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang ingin Tidak ada, Bu. baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang ini kepala belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Dampak dari posisi manajer, murid kita bisa mandiri, dapat menumbuhkan rasa percaya dirinya, dan dapat memecahkan masalah. Di sini, kita semua berada di posisi mana, Ibu-Ibu? Apakah yang di manajer, pembuat masalah, mungkin kita sudah banyak ya Ibu-Ibu yang sudah ada yang di posisi manajer, dan kita akan mencoba kembali untuk memperbaiki diri agar kita bisa untuk bersikap pada posisi manajer dalam menghadapi masalah dengan siswa kita. Kita lanjut kepada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Dan mengapa bukan peraturan kelas? Ada ibu-ibu yang bisa menjawabnya? Kenapa harus kita buat keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Ada ibu? Kalau dari keyakinan kelas ini, berarti keyakinan yang telah kita buat atau peraturan-peraturan yang telah kita buat secara bersama, sedangkan dari peraturan kelas berarti siswa hanya mengikuti peraturan yang ada. Di sini cara untuk membentuk keyakinan kelas. Yang pertama bersifat abstrak. Yang kedua berupa pernyataan universal. Yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Yang keempat sedikit saja agar mudah diingat oleh siswa kita. Yang kelima sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga kita mudah untuk menerapkannya. Dan kita jangan memaksakan harus peraturan kelasnya seperti ini, seperti orang ini, karena belum tentu peraturan kelas yang kita lihat punya orang lain bisa kita terapkan di sekolah kita. Dan yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas kita libatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Ini merupakan contoh-contoh keyakinan kelas yang dibuat oleh siswa kami. Nah, sebelum kita belajar, kita membuat keyakinan kelas dulu. Nanti anak-anak ibu menulis satu keyakinan di kertas ini, lalu kita tempel di depan ya. Habis, mana pensilnya? Coba tulis satu saja. Satu saja keyakinannya. Apa? Tulis.
Udah selesai, Dok. Tempel di depan, Dok. Tempel di depan, Dok. Tempel di depan sini ya. Saya tempel di sini, nyari Dok. Tempel di sini. Nah, siapa lagi yang udah selesai? Gantian sa. Bisa? Tapi sudah habis. Habis sudah. Habis sini habis. Ke sini. Nah. Dan sudah kita dapatkan ada 5 keyakinan keras. Yang pertama ada sopan. Jadi harus bersikap sopan kepada teman dan guru. Yang kedua ada membuat PR di rumah. Jadi tidak ada lagi yang tidak membuat PR. Dan membuat PR-nya di rumah, bukan lagi di sekolah. Di sekolah. Yang ketiga ada datang tepat waktu. Sepakat untuk datang tepat waktu? Sepakat. Tidak makan saat jam pembelajaran. Siapa yang masih makan saat jam pembelajaran? Tidak ada lagi. Ya. Dan menghargai teman. Tidak ada lagi yang mengolok-olok teman, yang mengganggu teman. Kalau temannya salah, berdiri di depan tugas, tidak ada lagi yang menertawakannya. Itu yang namanya menghargai teman. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Kita lanjut kepada segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dari segitiga restitusi ini, kita mempunyai 3 langkah untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Yang pertama, kita harus menstabilkan identitasnya terlebih dahulu. Dan yang kedua, kita memvalidasi tindakan yang salah, serta dan langkah yang terakhir, kita menanyakan keyakinan apa yang telah mereka langgar. Berikut ada menstabilkan identitas. Langkah yang pertama berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita nanti akan berbicara dengan kata-kata yang kita ungkapkan, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu. Atau ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Berikut contohnya. Jadi tahu kenapa ibu panggil. Tadi ibu ada dari ada yang jadi tahu siapa yang terbakar. Tadi yang menyadari itu hal biasa karena setiap manusia pasti. Kita lanjut. Langkah yang kedua yang harus kita lakukan adalah memvalidasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku, berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Di sini, kita akan mengeluarkan kata-kata, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Padahal, kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Atau,
kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ada lagi kata-katanya, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Berikut contoh tindakannya. Pasti punya alasan kenapa datang ke pasar. Karena telat itu, karena bangunnya terlambat. Ya. Jam berapa Zaki tidur? Zaki tahu, masih ingat? Kita lanjut dari menanyakan keyakinan kelas atau langkah yang terakhirnya, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kata-kata yang akan kita ucapkan kepada siswa kita, apa keyakinan kelas kita, atau nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Berikut contohnya. Zaki punya solusi untuk masalah ini? Solusinya terbagi dari Zaki usahakan menang. Nah, sekarang Zaki kembali ke kelasnya ya. Misalkan kita lagi ini. Saya senang bicara dengan spesifik. Saya nggak janji salah lagi. Baiklah Ibu-Ibu, kita berakhir di kesimpulan dalam kegiatan ini. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang dapat menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Sekian presentasi dari saya. Kalau saya ada salah, saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas presentasi yang sudah diberikan kepada kita semua. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ibu kita di sekolah, dan ini sangat bermanfaat bagi kita dalam melaksanakan tugas kita sebagai seorang pendidik yang senangi dan diharapkan oleh peserta didik kita. Sebagai moderator, terlebih terkurang jika ada salah, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zaki tahu kenapa Ibu panggil? Tahu, Bu. Tadi Ibu ada dengar dari teman-temannya, dari teman-teman Zaki ada yang datang terlambat. Zaki tahu siapa yang datang terlambat? Bagus, Zaki sudah menyadari kesalahannya datang terlambat. Itu hal biasa karena setiap manusia pasti punya kesalahan. Zaki pasti punya alasan kenapa datang terlambat. Karena telat tidur, karena bangunnya terlambat. Ya. Jam berapa Zaki tidur?
tahu, masih ingat keyakinan kelas apa yang Zaki langgar? Datang terlambat, datang tepat waktu. Lain kali Zaki harus berusaha datang tepat waktu. Zaki punya solusi untuk masalah ini? Apa solusinya untuk bagi Zaki? Zaki usahakan untuk cepat datang. Nah, sekarang Zaki kembali ke kelasnya ya. Besok jangan diulangi lagi ya, Ki. Saya senang bicara dengan Sofi. Saya nggak janji nggak akan telat lagi. Apa Ibu panggil? Tidak, Bu. Nisa, tadi Ibu udah dengar. Anak kelas Ibu ada yang membuang sampah sembarangan. Nisa tahu siapa yang membuang sampah sembarangan? Ya, Bu. Tahu, Bu. Siapa? Nisa, Bu. Ya, Nisa bagus. Nisa sudah jujur karena Nisa membuang sampah sembarangan. Itu hal biasa karena setiap manusia pasti punya kesalahan. Nisa pasti punya alasan kenapa Nisa membuang sampah sembarangan. Karena Nisa takut terlambat masuk kelas. Ya, tapi Nisa tahu keyakinan kelas apa yang telah Nisa langgar. Karena keyakinan kelas yang telah Nisa langgar yaitu apa? Menjaga kebersihan. Besok-besok Nisa jangan lagi membuang sampah sembarangan ya. Karena kalau membuang sampah sembarangan, lingkungan kita menjadi apa, Nisa? Menjadi kotor. Nyaman untuk dilihat? Tidak, bagus Nisa. Baiklah Nisa, Nisa boleh kembali ke dalam kelasnya ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Nisa janji tidak mengulangi membuang sampah sembarangan. Oke, kembali ke dalam kelas Nisa. Nama saya Nisa Dewi Ganti. Saya suka berbicara dengan Bu Selvi. Saya janji tidak akan membuang sampah sembarangan. Nah, sebelum kita belajar, hari ini kita membuat keyakinan ke kelas dulu. Nanti anak-anak ibu menulis satu keyakinan ya, di kertas ini, lalu kita tempel di depan ya. Habis. Mana pensilnya? Mana pensil? Coba tulis satu saja. Satu saja keyakinannya. Apa? Ya. Tulis. Sudah selesai, Redo. Tempel di depan dong. Tempel di depan dong. Tempel di depan sini ya. Terus tempel di sini punya Redo. Tempel di sini. Pintar. Siapa lagi yang udah selesai? Nah, dia bisa. Iya. Gantian sa. Bisa? Tapi
Hafiz sudah, Hafiz. Hafiz sudah. Yuk, Hafiz sini, Hafiz. Ke sini. Nah. Sudah kita dapatkan ada 5 Orang. 5 kertas. 5 keyakinan kelas. Yang pertama ada sopan. Jadi harus bersikap sopan kepada teman dan guru. Yang kedua ada membuat PR di rumah. Jadi tidak ada lagi yang nggak buat PR lagi. Nah, yang tidak membuat PR dan membuat PR-nya di rumah, bukan lagi di sekolah. Nah. Di sekolah. Yang ketiga ada datang tepat waktu. Sepakat untuk datang tepat waktu? Sepakat. Tidak makan saat jam pembelajaran. Siapa yang masih makan dalam saat jam pembelajaran? Nah, tidak ada lagi. Ya. Dan menghargai teman. Tidak ada lagi yang mengolok-olok teman, yang mengganggu teman. Kalau temannya salah, berdiri di depan membuat tugas, tidak ada lagi yang menertawakannya. Itu yang namanya menghargai teman. Oke, terima kasih.